Halo teman-teman, apa kabar semua? Sekali lagi kita bertemu dengan Sigaman di video Sigaman kali ini. Ya teman-teman, sekarang ini Sigaman dan si ibu ini kan baru saja sampai di pondok sebentar tadi. So biasalah begini, bila baru sampai ini kerja-kerja yang mereka perlu lakukan ialah mau sapu-sapu dulu nih pondok. So banyak tikus kalau di kebun nih, jadi banyak tai-tai tikus dan juga itu habuk-habuk perlu disapu terlebih dahulu sebelum memulakan dia punya kerja di kebun ini. Oh ya teman-teman, kali ini kan saya mau bagi satu sharing tentang Sigaman ini. Sebab Sigaman dia ada ceritakan kepada saya bagaimana dia mula terjun di dalam aktiviti YouTuber ini. Pada mulanya Sigaman ini kan dia tidak tahu tentang YouTube ini, kegiatan-kegiatan YouTube. Dia pikirkan kalau masa-masa lalu dia pikirkan apa yang dia nampak di dalam YouTube itu adalah apa yang kita katakan wayang-wayang lah ataupun lakunan lah dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana Sigaman boleh termasuk di dalam bidang kegemaran ramai ini, yaitu menjadi YouTuber ini? Nah, kita akan ikuti cerita ataupun sharing tentang Sigaman ini. Dulu kata Sigaman kan, bila dia rasa dia mau nyanyi-nyanyi, berkaraoke, waktu itu dia akan pergi ke YouTube lah, dia bilang Sigaman. Tapi kata Sigaman, bila pandemi itu bermula, yaitu pada awal tahun 2020 itu kan, jadi Sigaman pun lebih banyak masa di rumah dan juga membaca-baca, mendengar-dengar berita di internet Pak. Jadi mata ketika itu kata Sigaman ialah lebih tertumpu kepada handphone sebab mahu mendengar ataupun mengetahui perkembangan terkini tentang pandemi itu. Dari situlah dia mula mengenali tentang YouTube ini. Bulan Jun itu Sigaman mendaftar sebagai YouTuber. Kemudian macam mana bermula dia bilang. Tetapi dia tengok orang-orang punya YouTube, bagaimana merekam. Kemudian video pertama yang Sigaman hasilkan ialah terhasil pada bulan Julai, dan itulah video pertama Sigaman, yaitu bulan Julai 2020. Sigaman buat rekaman videonya di kebun inilah juga, yaitu pada tahun 2020 itu. Kemudian beberapa bulan kemudian kan, jadi itu kuat kuasa itu, yaitu sekatan-sekatan antara daerah-daerah dan zon-zon itu pun bermula juga. Jadi bila sekatan pergerakan itu dikuat-kuasakan, Sigaman pun tidak dapat keluar lagi pergi kebun, sebab kebun dia ini berada di daerah lain Pak, bukan di daerah di mana dia tinggal, tetapi berada di daerah lain. Jadi sekatan perjalanan itu terhalang. Nah, di sanalah terhentilah Sigaman punya pembuatan video itu. Perasaan Sigaman kan sesudah bermula untuk berkarya itu, dia pun terasa ingin sangat menghasilkan video-video. Tetapi bagaimana caranya, kata Sigaman.
Kemudian dari situlah dia mula membuat rekaman dengan melukis-lukis. Tahulah juga si Gaman ini dia ada bakat sedikit di dalam lukisan juga. Baiknya lukisan ini ialah karena dia tidak perlu keluar rumah untuk merekam dia punya hasil karya-karya dia, Pak. So dia teruskan melukis agak lama juga itu, mungkin lebih kurang 1 tahun lebih itulah. Bila ditanya si Gaman kan, apa perasaan si Gaman sebagai YouTuber, si Gaman bilang seronok juga kalau kita rasakan apa yang kita lakukan di YouTube ini adalah sebagai hobi kita. Memang sungguh seronok, kata si Gaman. Maksud seronok di sini ialah karena rasa gembira, rasa happy, sebab semua karya-karya yang dihasilkan itu kan dapat dilihat secara hidup di layar YouTube. Tapi kata si Gaman, kalau kita buat YouTube karena kita mau cari makan, itu agak berat sedikit lah, kata si Gaman lagi. Karena terlalu banyak terma-terma dan kondisi yang perlu dipenuhi, kata si Gaman, untuk mencapai tahap yang diimpikan bagi mereka yang mencari kehidupan melalui YouTube, kata si Gaman, terutamanya bagi YouTuber pemula, dia bilang. Dan mungkin sebab itulah barangkali ya teman-teman, kalau kita lihat karya-karya si Gaman ini kan, dia buat lompat-lompat, Bang. Mula dulu dia buat activity di kebun, kemudian diikuti pula dengan activity melukis dia, dan sekarang dia kembali buat activity kebun lagi, yaitu persekitaran lah orang bilang. Dan juga termasuk itu triki karya-karya triki ya. Tapi itulah mungkin cara si Gaman memenuhi cita rasa dia sebagai seorang yang rasa happy dan seronok dengan berkarya di YouTube ini. Bila si Gaman ditanyakan kenapa dia punya karya ini bercampur aduk, jadi si Gaman tersenyum sinis saja kan. Dia bilang dia mau memenuhi dia punya cita rasa, Bang. Sebab dia tidak tahu sejauh mana saja kemampuan dia untuk menghasilkan karya-karya yang betul-betul bermutu. Jadi apa yang dia lakukan di sini ialah dia mau melakukan sesuatu demi memenuhi apa yang ada di dalam cita rasa dia itu. Si Gaman ini karyawan, orang bilang karyawan yang bermacam dia punya hobi ini. Jadi itulah dia mau penuhi dia punya cita rasa itu berdasarkan hobi ataupun kemampuan diri dia sendiri. Yang penting saya happy dan puas hati, kata si Gaman. Bila si Gaman sendirian kan, dan dia tengok-tengok dia punya handphone, kadang-kadang terlihat dia punya senyum-senyum di bibir, Pak. Saya nampakkan dia macam begitu rasa terharu dan terhibur dengan karya-karyanya. Ya, teman-teman. Saya pikir-pikir pun
Bagus juga begitu ya. Setiap karya-karya hasil titik pelu sendiri itu kan tersimpan di YouTube. Jadi kita boleh tengok bila-bila masa saja, bila kita mau. Sigaman bilang lagi kan, semua para YouTuber ini dia sama ada yang baru saja bermula ataupun yang sudah lama, dia pasti akan melalui berbagai-bagai pengalaman. Dia bilang Sigaman, ada yang manis, ada yang pahit, dan tidak ada yang terkecuali itu. Dia bilang semuanya akan mengalami itu. Dia bilang Sigaman. Bila Sigaman bercerita tentang perkara ini kan, Sigaman punya senyuman begitu lebar sekali. Macam dia boleh tahu semua pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para YouTubers ini. Teman-teman, kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi kita akan sambung lagi ya di video yang akan datang. Jangan lupa ya. Sigaman bilang kan dia punya sharing ini kan banyak dia bilang. Tetapi kita buatlah lain kali, sebab kalau kita cakap panjang-panjang ini pun penat saja kita ini. Dia bilang Sigaman lagi, sebab dia selalu cek dia punya durasi kan. Orang-orang yang menontonnya ada yang pindik-pindik saja, dia mau tengok, dia tidak mau tengok panjang-panjang. So kita akan sambung lagi, dia bilang Sigaman. Oke lah ya teman-teman, kita jumpa lagi. Bye bye.